Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing. Ini gede banget teman-teman casingnya, dan water coolingnya juga gede ya. Ini water cooling dari Corsair Aichu H170i Elite Caplix. Ini water cooling ukurannya 420 mm ya. Bukan 240, bukan 360, 420 mm ya. Dan juga ini casing dari Prime ya. Ini Prime AF ya. Ini casing kalau nggak salah waktu itu harganya bisa sampai 1,6 apa 1,5 apa 1,4 gitu, gue lupa ya, pokoknya segituan ya. Gue nggak tahu sekarang apakah masih diproduksi atau enggak. Dan untuk water coolingnya setahu gue masih diproduksi, dan dia sudah ada versi bracket terbaru untuk Intel 1700 dan 1851 teman-teman ya. Jadi si casing dan water cooling ini tuh udah pernah gue kontenin 3 tahun lalu teman-teman. Dan seperti biasa ya, gue tuh kalau misalnya barang dari brand dikontenin terus masuk dus lagi gitu, dan biasanya kadang gue jual. Cuma kayaknya gue lupa yang 2 ini tuh belum gue jual gitu. Ada yang minat gak ya? Kalau ada yang minat nanti komen aja di bawah ya. Jadi kemarin tuh gue lagi beberes, kata gue ini apa ya, kata gue dus gede amat sama dus water cooling. Gue buka aja, oh ternyata water cooling ini sama casing ini. Ya udah, sekarang gue rakit lagi deh. Dan untuk casingnya ini bisa gue bilang ya, ini tuh berat, dan dia open ya, casing yang open, bisa dipasang di dinding pakai bracket ya. Tapi itu dindingnya harus kuat banget karena ini berat teman-teman ya. Oke, nanti kita akan rakit teman-teman ya pakai motherboard B850 Ryzen 575F, RAM-nya 2 kali 16 sama NVMe. Untuk VGA, tadinya tuh gue mau pakai RTX 5060 Ti punya gue. Cuma VGA RTX 5060 Ti gue tuh warnanya putih. Kalau masuk ke sini, nanti belangnya kelihatan karena VGA-nya akan gue bikin vertikal, teman-teman. Jadi kita pakai VGA hitam kesayangan kita ya, si 3050. Kalau power supply-nya nanti ini menyesuaikan ya. Untuk casingnya tuh dia motherboard-nya sama VGA-nya kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Mau posisinya berdiri begini dengan VGA vertikal, atau dibikin miring dengan VGA-nya ngaceng ke atas gitu teman-teman ya. Tapi untuk yang kali ini kita mau bawanya berdiri sama pakai VGA yang vertikal teman-teman ya. Kita akan rakit, dan nanti kayaknya kalau dijual pun gue akan jualnya satu set teman-teman, antara water cooling sama casingnya. Karena jujur aja untuk nyari casing yang support water cooling 420 rada susah teman-teman ya. Oke, ini kita lihat lebih dekat aja dan langsung masuk ke proses perakitan si komponen-komponen ini ya. Oke, ini dia casingnya ya, si Prime AF. Dia bentukannya emang gede banget teman-teman ya. Nanti ini plastiknya bakal dibuka biar kelihatan semuanya bagian dalamnya. Dan di sini memang disarankan untuk pakai water cooling ya. Dia tuh casingnya juga udah support apa sih namanya custom water cooling ya. Jadi kalau kalian yang water cooling custom, casing ini udah ready teman-teman ya. Dan casing ini kenapa kagak kelihatan, maksudnya kenapa gue baru ketemu lagi, karena dia dusnya tuh tipis teman-teman. Nah jadi semua tuh nggak langsung jadi begini. Si casing ini tuh harus dirakit satu persatu dulu. Teman-teman bisa nonton reviewnya dah, nanti linknya gue drop di deskripsi ya. Dan untuk ngebukanya ini harus ditidurin, terus kita lepas 4 baut yang ada di tempered glassnya, lalu ngebuka baut-baut untuk bagian side panelnya ya, bagian belakangnya. Oke, kita akan buka tempered glassnya ya. Ini terus diturunin, ini di atas 3 kilo mah ada soalnya guys. Jadi rada tricky juga untuk ngebukanya ya. Oke. Sebenarnya casing kayak gini untuk ukuran micro ATX setahu gue tuh ada, tapi dari brand lain ya gue lupa.
beberapa brand bikin casing yang model kayak gini soalnya. Nah, ini kita angkat teman-teman ya. Tempered glassnya. Oke, jadi di bagian sini itu untuk motherboard. Dan untuk bagian motherboard kita tuh bisa bikin dia vertikal begini teman-teman ya, vertikal horizontal, pokoknya miring lah ya, miring begini. Nanti si VGA-nya tuh ngaceng begini teman-teman. Ya nih, jadi si VGA-nya nanti begini. Kalau misalkan motherboardnya mau miring, tapi kali ini kita bikin normal seperti ini dengan VGA-nya nanti vertikal di sini ya. Oke, lalu ini di bagian bawah ada tray buat power supply ATX teman-teman. Bagian sini untuk water cooling 240. Sebenarnya rakit di casing itu masih gampang banget, kagak ada susah-susahnya, bener-bener segampang itu. Cuman ya berat aja karena dia casingnya segede-gede gaban teman-teman. Oke, ini gue berdiriin lagi karena untuk membuka bagian belakang ya atau side panel itu ada banyak bautnya ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas itu ada lagi 3 dan di bawah ada lagi 3. Cuman bagian atas sama bagian bawah itu bautnya nggak gue pasang biar gue agak riweh ya. Dan ini di bagian sini tuh ada bracket VESA teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasang di dinding pakai apa namanya, bracket TV gitu, itu bisa ya. Oke, ini gue buka dulu. Jadi gue cuman masang 6 baut aja di sini. Casing ini kalau rumah kalian banyak debu, ya cepat wassalam guys. Wassalam maksud gue tuh ya debunya akan banyak karena dia sistemnya open air. Jadi kalau kalian mau beli casing ini, pastikan rumah kalian tuh debunya sedikit. Kalau bisa ada AC. Yang nggak ada AC juga nggak masalah sih karena dia terbuka gitu, sirkulasinya udah aman insya Allah ya. Nah, oke, ininya aja udah berat teman-teman. Nah, ini bagian dalamnya ya. Jadi kita bisa naro SSD 2,5 di sini banyak banget. Dan ini buat yang 3,5. Sisanya ya untuk kabel manajemen aja ya. Jadi bisa dibilang sangat lega lah ya casing kayak begini mah. Kalau udah gini kita udah bisa masuk ke proses perakitannya ya, dari mulai masukin motherboard dan kawan-kawan. Sebelum kita ngerakit, gue mau buka water coolingnya dulu ya. Ini si Aichuha 170 Elite Capelix ya. Untuk kalian yang beli ini di 2025 pasti udah dapat bracket untuk AM5, terus juga untuk 1700 dan 1851 ya. Cuman karena ini dikirim ke gua 3 tahun lalu, jadi bracket yang disupport di sini AM4 ya sampai 1200 pada saat itu, karena waktu itu belum rilis AM5 dan belum rilis 1700 ya. Tapi tenang aja, AM4 sama AM5 kan sama. Terus juga untuk di sini yang bracket LGA 1200-nya itu dia masih bisa digeser-geser teman-teman. Jadi gue pernah pasang juga di 1700 dan tidak ada masalah ya, jadi masih aman-aman aja. Dan sekarang pun ini akan gue pasang di AM5 kan. Oke, waktu itu soalnya udah pernah di 1700 ya. Dan balik lagi guys, gue kalau bikin konten abis gue pakai pasti gue masukin dus lagi, jadi tidak pakai gitu, jadi masih sangat terawat ya. Ini udah ada nih, gue liatin deh yang Intelnya ya. Nah, buat yang Intelnya dia itu bisa digeser-geser nih, jadi mau lu 1700 1851 ini masih bisa gitu dan masih aman-aman aja. Gue cobain buat AM4 AM5 dia sama gitu, jadi masih bisa masuk juga teman-teman ya. Oke, ini kalau gue lihat penguncinya kayaknya dia masih pakai tipe yang pengunci pakai bracket bawaan dari motherboardnya teman-teman ya. Oke, sisanya udah water coolingnya. Nah, 420 itu dia pakai 3 fan ukuran 140, jadi emang water cooling ini segede-gede gaban teman-teman ya. Oke, ini gue pasang-pasang dulu sampai siap masukin semuanya ke dalam casing ya. Kita masukin motherboardnya ke dalam casing. Nah, ini udah tinggal baut aja ya, seperti masang motherboard pada umumnya. Kalau misalkan bikin motherboardnya bentukannya miring, bracketnya harus dipasang dulu. Oke, begini udah tinggal baut aja.
Tinggal disesuaikan aja sama lubang bautnya ya. Intinya masang mah masih gampang banget karena casing ini kan open ya, jadi kalau ngomongin lega ya ini udah lega banget. Terus kalau kalian nanya, bang fan casing ditaruh mana, fan casing taruh mana, ya nggak perlu pakai fan casing guys, karena kan ini udah terbuka gitu loh, jadi pakainya water cooling. Tapi misalkan kalian pakai cooler tower di sini, terus di samping naruh fan casing tuh di tempat yang tray buat water cooling, ya bisa aja, cuman jadi sia-sia aja tuh water coolingnya, cuman buat hiasan doang gitu, buat gimmick doang gitu, bukan fungsinya kan. Kalau water cooling kan buat mendinginkan radiator ya, dari air yang mengalir. Gimana lagi yang belum nih? Sini sama di sini ya. Oke, abis ini gua akan pasang power supply ya. Buat power supply ini kita masangnya di bawah teman-teman di sini. Cuman kayaknya sekarang gua nggak akan pakai power supply yang full modular dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerakit di sini, enaknya memang pakai full modular biar kabelnya yang dipakai sesuai kebutuhan aja. Tapi kalaupun misalkan kalian mau pakai yang tidak modular, ya nggak apa-apa juga sih. Ini mah buat contoh aja. Enaknya sih full modular. Oke, sebelum kita masukin power supply, di casing ini tuh emang kita dikasih tray buat penyangga power supply-nya itu dapatnya 2 teman-teman. Jadi misalkan kalau power supply kalian panjang ya, ini bisa dipasang di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau misalkan 2 biji di sini, 2 biji, atau gimana ya, diatur-atur lah pokoknya. Itu bisa teman-teman ya. Ini masangnya udah tinggal masukin. Dan balik lagi ya, emang enakan pakai full modular, jadi biar nggak kelewer-kelewer begini. Cuma karena gua sekarang lagi make yang non modular, jadi kelihatan berantakan dikit, cuek ya. Udah gini tinggal baut aja ya. Baut power supply mah udah gampang ya teman-teman ya, kagak ada susah-susahnya. Dan untuk bagian kipas ngadep keluar ya teman-teman ya. Nih, bagian kipas ini ngadep keluar. Jangan kebalik, karena kalau misalnya kebalik nanti kan bawahnya kagak ada lubangnya. Takutnya nanti sirkulasinya malah jadi panas gitu. Ini tuh masuk ya sih. Pokoknya seperti masang power supply pada umumnya aja lah teman-teman ya. Gampang ini mah. Kalau misalnya agak longgarin dulu di sini, biar lubangnya bisa disesuaikan. Hehehe. Magnetnya kocak obeng teh. Nah, tinggal gitu aja buat masang power supply. Ini gue colok-colokin dulu ya. Habis dicolok-colokin, kita pasang water cooling dulu kali teman-teman ya, biar kagak riweuh. Oke. Sip. Kabel udah dicolok ya, dan power supply-nya ini gue masukin ke sini biar rapih kabelnya. Jadi kabel manajemennya udah dipersiapkan teman-teman ya. Dan ini untuk water coolingnya, tadi kan memang di dusnya belum support untuk AM5, tapi dia sistemnya model pengunci kayak gini. Jadi ketika dipasang di motherboard AM5 yang pengunci kayak gini, ini masih aman-aman aja teman-teman ya. Begitupun misalkan mau di LG 1700 atau 1851 yang bisa digeser, dan itu masih aman-aman aja ya. Ini gue pasang dulu radiatornya ke samping. Perkabelan semua udah dicolok-colokin teman-teman ya. Kalau udah gini kita udah tinggal tutup aja. Sebenarnya nggak ada aturan baku sih untuk kabel manajemen. Selama dia bisa ditutup, itu sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Jadi misalkan ini begini, ya dia udah aman guys. Kita udah tinggal baut aja. Karena patokannya selama bisa ditutup, ya udah. Oke. Kalau udah gini kita tinggal pasang VGA teman-teman. Jadi karena casing ini gede, kabel manajemen tuh masih gampang. Dan balik lagi, sebenarnya untuk bautnya itu ada di samping dan di atas dan di bawah. Cuman untuk sekarang gua hanya baut bagian samping aja ya.
Oke, bagian side sininya atau bagian belakangnya. Bagian atas bawahnya gue tidak baut karena harus muter-muterin dan mager. Ya. Sip, udah gini kita tinggal pasang VGA. Kita akan pasang VGA-nya sekarang ya. Di sini jangan lupa dicetekin bagian buat tempat VGA-nya, dan ini riser itu dijual terpisah ya. Oke. Jadi kalian bisa beli sendiri. Oke. Nah, tinggal tancapin gini. Di bagian bawah sini itu tuh sebenarnya ada penyangganya lagi buat risernya, cuman gua kagak pasang teman-teman ya. Udah gini tinggal dipasang begini aja. Udah tinggal dibaut. Kalian mau baut di mana? Sesuaikan dengan riser kalian aja guys ya. Ini gue lepas dulu ini guys. Anggaplah gue mau baut di sini atau mau rada depan lagi juga boleh guys. Itu mah udah bebas, terserah kalian ya. Pokoknya udah tinggal baut aja udah begini mah. Oke, kita ambil bautnya. Nanti untuk kabel tinggal dicolokin. Jadi dari belakang sudah disiapin ya kabel buat apa namanya VGA-nya. Nah, gue kalau pakai kabel atau pakai VGA yang putih nanti belang guys. Jadi kita pakai yang hitam dulu aja. Sip. Nah, kabelnya ini deh. Udah tinggal colok aja. Udah gini soalnya sudah selesai. Kita udah tinggal pakai aja. Kita tinggal nyalain. Semua udah clear ya. Ini udah dicolokin listrik. Tinggal kita nyalain ya. Lampu motherboard udah nyala. Dan biasanya di casing ini gue taruh Wonder Woman di sini karena ini action figure gue yang cukup gede ya. Jadi nggak terlalu kopong teman-teman. Kita nyalain PC-nya. Nah, PC udah nyala ya. Buat si water coolingnya memang dia tuh punya fitur 0 RPM teman-teman. Jadi dia muter kalau memang sudah saatnya muter guys ya. Oke. Ini kita tinggal tunggu masuk layar. Udah masuk layar ya, nanti fan-nya mati terus dia akan muter lagi. Emang seperti ini ya. Dan karena ini gue pakai Corsair terus juga RAM-nya pakai Corsair ya. Buat apa namanya ganti warna itu nanti kita bisa pakai aplikasi iCUE atau iCUE ya. Nah, ini dia teman-teman aplikasinya ya, si Corsair iCUE ya. Karena gue di sini RAM sama water cooling yang pakai Corsair udah kebaca ya. Dan buat ganti warna ya udah tinggal buka aja. Misalkan mau ganti warna ininya tinggal pilih aja, nanti ada banyak opsi warnanya, tinggal disesuaikan dengan selera ya. Misalkan mau statis juga di sini bisa tuh. Kalau misalkan mau ganti keramnya tinggal pindahin keramnya, tapi ini jangan lupa di save ya. Cuman di sini gue akan biarin dia dua-duanya rainbow ya. Intinya buat ganti warna tidak ada keluhan, masih bisa ya. Dan untuk water coolingnya dia itu emang udah dapat controller ARGB, jadi tinggal dicolokin aja ke motherboard. Itu ada di user manualnya, tinggal dibaca. Sekarang kita akan stress test CPU ya teman-teman ya, untuk sekalian ngetes performa si water coolingnya. Tapi gue nggak akan aneh-aneh, mungkin hanya akan gue buka AIDA 64 aja ya. Ini udah dibuka, dan ini untuk suhu idle 7500F ada di 40-an ya. Ini udah dingin. Pokoknya gue mah patokannya selama dia di bawah 85 derajat gue cuek banget teman-teman. Oke, ini udah stress CPU, kita nyalain dia 1 menit dar ya. Nah, ini udah naik ke 100%. Dan suhu di sini ada di 60-an ya. Menurut gue ini masih dingin banget ya. Masih di bawah 85 jauh. Kita tungguin sampai 1 menit kelar ya. Oke, ini udah 1 menit ya. Kita stop. Suhu dari 60-an ini langsung turun lagi ke 50-an. Dan harusnya bisa turun lagi dia ke 40-an ya. Nah, ini udah 40-an teman-teman. Oke, jadi buat suhu sih menurut gue masih aman ya water cooling ini. Meskipun di dusnya belum support AM5, tapi karena bracket AM4, AM5 itu sama, terus juga belum ada tulisan 1700 atau 1851. Waktu itu gue udah pernah coba di 1700 juga bisa dan tidak ada masalah. Jadi fine-fine aja. Misalkan teman-teman ada yang mau ngangkut nih water cooling sama case-nya, kalian bisa gas DM Instagram dan IGP aja teman-teman ya. Karena gue bingung juga nih, apa gue simpen si casing sama water coolingnya, apa gue jual nih. Kalau harganya masuk mungkin akan gue jual deh ya. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.